Beruang bermuka manusia, tubuhnya gede banget. Suka makan hakikan jantung manusia. Membuat wajah orang menyamar jadi manusia. Apalagi sering muncul jam 12 malam. Jangan dibaca lagi, kerjaanmu cuma lihat mistis. Mbak, ini serius, bukan karangan aja. Bisa tiru suara orang buat ketok pintu loh. Papa udah pergi seharian, kok belum pulang juga ya? Pak, itu kan pemburu senior, masa bisa kenapa? Mbak, lo percaya nggak ada beruang wajah manusia di dunia ini? Gwen, ngeliat lo kayaknya otak lo udah ngaco. Kenapa nanya begitu? Pak udah pulang ya? Sebentar ya. Kenapa? Lo cium nggak? Ada bau apa gitu? Bau apa? Busuk banget. Jangan dibuka dulu. Pak, punya pintu sendiri, pasti udah ketok. Di buku harian juga ditulis bau beruang itu amis dan busuk. Jangan. Cepat, cepat ambil barang buat kantor pintu. Mbak, menurutmu dia bakal nabrak masuk nggak? Jangan bersuara. Wah, syukurlah. Itu si hitam. Si hitam besar udah alihin beruang. Gue nggak tahu. Mbak Dia, Arman, buka pintunya. Ini gue, Papa udah pulang. Beneran, Papa? Papa beneran balik? Jangan bergerak. Kenapa? Mbak, Papa masih di luar? Barusan dia pergi. Tiba-tiba Papa datang. Kok pas banget ya? Mbak, tapi itu suara Papa kok. Masih belum yakin. Gimana kalau itu sebenarnya lagi niru suara Papa? Mbak Dia, kenapa belum buka pintu? Lama banget. Cepetan di luar dingin sekali. Kayaknya beneran, Papa. Papa, 2 hari lalu saat ke Gunung Sukma, Papa janji bawa apa buatku. Dasar anak bandel, ingatannya bagus juga. Kan sama buah murbei kesukaan lo itu, Papa simpen di saku lo. Cepetan buka pintu. Kalau enggak, Papa bisa berbunyi. Tuh kan, gue bilang juga apa? Beneran, Papa. Aduh. Kalian ini bokah nakal banget tengah malam begini. Pintu dikunci rapat banget. Ngapain sih? Mau bikin onar ya? Pak, akhirnya Bapak pulang juga. Kak. Pak, bikin kita takut mati. Kenapa kalian sih? Lagi jaga maling ya? Kok 15 menit sebelum Bapak pulang, ada sesuatu nabrak pintu gila-gilaan? Iya, tenaganya gede banget. Terus baunya amis dan busuk banget. Amis busuk. Iya. Tabrak pintu. Ya, kalian yakin? Yakin banget, Pak. Benda itu juga sempat ngeluarin suara. Kayaknya suara beruang deh. Iya. Jangan-jangan legenda beruang muka manusia itu beneran ya? Pak, sebenarnya ada apa sih? Desa sebelah Pak Tua Prabowo sama anaknya sejak 3 hari di hutan gak ada tanda-tanda hidup atau mayat ditemukan. Maksud Pak Prabowo sama anaknya dimakan beruang gitu? Belum tentu juga. Gunung ini udah puluhan tahun aman-aman aja. Sepertinya bakal ada masalah besar. Nggak bisa, besok pagi-pagi gue mau ke rumah Om lo. Ngapain ke rumah Om? Dia satu-satunya pemburu beruang di daerah ini. Cuma dia yang ngerti soal beginian. Pak, lihat deh. Ini jangan bunuh beruang ya. Parah banget. Khususnya sampai keluar gitu. Pak, banyak orang di depan rumah Om. Nggak cuma gitu. Kepalanya sampai beyang gitu. Pak, jangan Om. Awas, beri jalan. Cepat.
Astaga, ya ampun. Roda mobil apa bisa buat begini? Lihat ini, ada bekas cakar. Ini bukan kecelakaan, tapi dibunuh. Mobil Land Rover aja nggak bisa ninggalin kita kayak gini. Abang kan selalu jaga banget di para tuanya. Kok bisa gini? Datang tuh, Bang. Ini apa? ini ulah beruang liar. Pak Mulya Surya nggak bercanda soal beruang. Sudah lama kita nggak lihat beruang di sini. Ya juga kehidupan damai kelamaan, jadi lupa aturan leluhur. Siapa pernah lihat aturan leluhur langsung? Jangan sampai celaka. Kalau sudah lewat tengah malam, pintu rumah dikunci pakai lemari. Seriusan? Percaya atau enggak terserah. Jangan sampai nangis, bilang nggak ada yang ingetin. Pak Mulya Surya, abang kan sering berburu, berpengalaman. Jelaskan dengan pasti ya. Emang makhluk itu seganas itu? Arman, sini. Gue. Ya, benar. Coba tunjukin tanganmu. Waduh, gawat. Kenapa? Di badannya ada bau binatang itu. Pak Mulya Surya, jelaskan yang jelas dong. Beruang yang sudah makan manusia jadi makhluk gaib. Itu jadi makhluk gaib. Dia bisa ingat bau. Ingat bau. Beruang liar semalam, belum dapat mangsa. Cuma ingat bau di badan lo, udah kasih tanda. Paling cepat 3 hari, paling lama 5 hari, dia pasti akan kembali mencari kalian. Pak Mulya Surya, jangan takut-takut anak kecil. Nakut-nakutin. Udah lama tinggal di gunung, pernah lihat beruang seganas ini sebelumnya? Ini, Gua kan udah pernah ingetin lo, binatang itu sudah tinggalkan jejak di tubuh Arman. Dia pasti nggak bakal berhenti gitu aja. Gue takut. Pak Mulya, dia gendang, kita semua jaga rumah bareng. Berani banget yang robos. Nerobos pintu, lihat tuh, si hitam, dia bisa dengan mudah bunuh anjing. Cuma sebentar buat hancurin pintu kayu itu. Jangan pulang dulu beberapa hari ya. Beresin barang-barang lo, bawa anak-anak, nginep di rumah gue aja. Peralatan di sini lebih lengkap. Tembok juga tinggi, lebih aman lah. Gue cuma nyusahin lo. Kita kan keluarga, mau usah sungkan lah. Yang penting selamat dulu. Pak, emang rumah juga agak nggak aman sih. Pak Mulya Surya, gue pulang dulu bawa anak-anak. Oke. Ayo jalan. Surya kan ada apa-apa. Lu takut apaan sih? Mbak dia ngerasa ada sesuatu dari tadi ngelihatin kita. Aneh banget. Kenapa, Pak? Rumah Hartati. Kok hari ini sepi banget ya? Ya, biasanya terdengar suara anak kecil nangis di rumah gua tadi. Apa ya? Kalian di sini aja, gue cek dulu. Ini. Gawat! Ayo bawa aja Bu Hartati. Dasar binatang! Siapa? Siapa di dalam? Oh, ada di dalam. Di dalam. Kayaknya ada sesuatu. Kalian berdua keluar, jangan masuk lagi. Cepat pergi!
Jangan-jangan binatang itu masih sembunyi di dalam rumah. Siapa? Siapa di dalam? Ini anaknya Sri Hartati. Sri Hartati, lo rela korbankan nyawa buat lindungi satu-satunya anak lo. Kak, kenapa Pak belum keluar juga? SSD. Tahan bicara dulu. Aduh! Siapa di sana? Mbak Zia? Armang? Aduh. Lo ribut banget sih. Suara lo kedengeran dari jauh bikin kaget. Pak Lurah, cepetan lihat. Sri Hartati dibunuh sama beruang. Pak Lurah. Astaga, dosa banget. Pak Surya, cepetan. Cepat bawa anak-anak pergi dari sini. Tempat ini sial banget. Goy, aku harus cari orang buat urus jenazahnya. Aku. Apa langkah kita? Aduh, mukanya udah nggak ada. Khususnya sampai keluar semua. Orang banget sumpah. Udah habis semua. Begitu beruang itu masuk desa, mending kita kabur aja. Kabur kemana? Gunung tinggi, hutan lebat. Oh, keluar desa juga belum tentu selamat. Kabur? Kabur itu sama aja cari mati. Kematian Sri Hartati sudah kamu saksikan. Binatang itu udah gila. Orang itu berani datang lagi setelah bunuh orang. Paman Surya, jadi menurut lo gimana? Masa kita cuma duduk diam nunggu mati aja? Nunggu mati? Gue, Pak Surya, sumber hidup cari pemburu. Belum pernah takut sama hewan manapun. Kita tak bisa hanya diam. Binatang itu pasti bom jauh. Semua, ayo ambil senjata dan naik ke gunung. Kita buru beruang itu. Semua tenang dulu. Pak Mulia, Lo kan ahlinya. Menurut lo gimana? Berburu beruang di gunung. Gue setuju. Oke, bro. Jangan tunda lagi. Kamu bikin tim. Ayo kita pergi. Gue nggak ikut. bro, Di saat kayak gini lo, Pak Mulia jago nangkep beruang, tapi enggan ikut. iya juga sih. Beruang itu licik banget. Kalau semua pria desa kuat, naik ke gunung. Gimana kalau beruangnya putar balik? Terus masuk ke desa? Siapa yang jaga orang tua, perempuan, sama anak-anak? Kalian naik ke gunung buat bersihin sarangnya, buat tinggal di desa. Gue pengen lihat dia berani masuk, apa enggak? Bener tuh. Bro, bener juga. Bagi dua tim baru aman. Oke. Bapak-bapak semua, ini senjata yang pas buat kalian. Hari ini kita lawan tuh binatang. Lawan! Ayo! Kalau sembunyi di rumah Om dulu ya. Ingat, apapun yang terjadi di luar, jangan keluar. Hati-hati, ya. Arman, sekarang lo udah jadi laki-laki
Jaga kakakmu baik-baik. Paham gak? Iya. Pak, lihat deh, cepat. Apa? Puncak gunung. Ada sesuatu di sana. Kayaknya beruang deh. Hah? Beruang? Beruang, lihat beruang. Itu, kayaknya dia lagi apa kita? Hewan ini tambah pintar aja. Pak, kayaknya dia nunggu kita buat mendekat. Gak bener nih. Kenapa dia malah nantangin kita duluan? Takut apaan sih? Hanya hewan kan? Semakin dia songong, artinya dia makin gak pede. Pak Tuan Surya benar. Kita jangan kalah mental. Jangan takut. Kita harus berani hadapi dia. Semua pemuda dan bapak-bapak, siapkan alat kalian. Hari ini, kita beri pelajaran hewan ini. Biar dia tahu siapa pemilik gunung. Hajar dia! Balas dendam kuat buhar kaki. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Nyalakan obor. Naik gunung bulu beruang. Bulu beruang. Bulu beruang. Bulu beruang. Bulu beruang. Bulu beruang. Berangkat. Ayo pergi, ayo pergi. Gue ngerasa masalah ini lebih rumit. Paman Surya, di gunung ini sepi banget. Nggak ada suara burung sama sekali. Semua harus tetap waspada. Ya, mungkin aja hewan itu dekat-dekat sini. Darah. Itu bekas darah kan? Ini darah orang. Lihat tuh baju Pak Tua Prabowo dari desa sebelah. Paman Surya, binatang ini sangat buas. Mending kita balik aja deh. Kalau terus maju, kita bisa mati semua di sini. Apakah kita akan aman kalau sekarang balik? Hewan ini sengaja ninggalin jejak supaya kita tersesat lebih jauh. Kita pulang sekarang, ya? Malah makin bahaya. Terus kita harus gimana? Kalau dia mau main, kita ladenin sampai habis. Hari ini, kalau kita nggak bunuh dia, kita nggak bakal selamat. Ayo, Pak Tua Surya bener. Ayo, jalan! Kak, menurut lo kenapa Bapak belum balik juga? Mungkin ada sesuatu. Jangan khawatir, Bapak itu pemburu berpengalaman. Dia pasti bisa. Mengapa semua jendela dipaku rapat begini? Beruang itu paling suka masuk lewat jendela. Kayak gini lebih aman. Om kuat banget. Ya, papan kayu setebal gini langsung bisa dipaku masuk. Oke, malam ini kalian berdua tetap di dalam rumah aja. Jangan kemana-mana. Beruang liar itu beneran serem banget ya? Lo tau nggak? Apa yang paling menakutkan dari beruang itu? Dia bisa niru suara manusia. Bahkan bisa menirukan orang terdekat lo. Pas lo lagi lengah, nyawa lo bisa diambil sama dia. Nih, niruin manusia kayak gitu. Om, beneran ada makhluk gitu di dunia? Dulu saya nggak tahu, tapi sekarang udah ada. Oh iya, Mbak Dia, waktu bokap lo balik semalam, gimana caranya kalian yakin itu beneran dia? Gue nanya bokap gue. Dia jawab bener. Pertanyaannya apa? Gue tanya, sebelum masuk hutan, dia janji mau bawain apa? Dia bilang burbei. Burbei. Bokap lo perhatian banget sama lo. Om, kenapa lo penasaran banget sama kejadian semalam?
Kayaknya dia mau tahu sesuatu dari gue. Dulu pernah berburu beruang nggak? Apakah beruang itu punya kelemahan? Kelemahan? Kalau udah jadi makhluk kayak gitu, mana ada kelemahannya? Tapi kalau harus dibilang, itu sifat tamaknya. Dia senang menggoda mangsanya. Suka lihat mangsanya ketakutan sampai hancur. Beruang masih bisa. Kakak, beruang masuk ke desa. Ayah dan yang lain belum pulang. Gimana ini? Om lagi di luar. Ngapain panik? Binatang ya, tetap binatang. Bener aja, mulai nggak sabaran. Udah kejadian segede ini, Om, kok tenang banget, nggak panik. Kalian berdua malam ini di rumah aja. Pokoknya kunci pintu rapat-rapat. Kalau mau cek keadaan di luar. Ingat, sebelum gua balik, siapapun yang ketok pintu jangan dibuka. Om hati-hati ya. Paman Surya, masih jauh nggak sih? Sudah lama jalan, bulu beruang tak terlihat. Binatang ini licik banget. Mau dibawa kemana kita ini? Bangun dulu. Pelan-pelan. Pak Tuan Surya, kenapa? Lo nemu apa? Tipe rokok Pak Moya. Tipe rokok Paman Surya. Kok bisa ada di sini? Bukannya dia di desa ya? Mungkin ketinggalan pas berburu kemarin. Gue nggak tahu. Udahlah, kita lanjut aja. Paman Surya, kita nggak salah jalan kan? Hutannya aneh banget. Kok rasanya jalan ini? Kita udah lewatin berkali-kali. Jejak beruangnya sampai sini malah jadi kacau. Paman Surya, gimana kalau kita balik aja? Takutnya beruang itu turun ke desa lagi. Jangan bergerak. Lewat sini aja. Bang, sialan tuh binatang. Bikin kita lupa. Apa maksudmu? Paman Surya, gawat. Pasti ada masalah. Cepet, mau ke desa. Cepat, kita harus kejar mereka. Hati-hati ya. Kenapa Paman Surya berhenti lari? Mengapa jembatan ini tiba-tiba putus? Sesuatu salah. Itu pasti ulah hewan. Dia tahu kita mau balik. Terus gimana dong? Binatang itu sudah kayak punya akal saja. Nanti ada satu jalur lagi. Paman Surya, maksudmu? Angin hitam. Gak bisa, Paman. Tempat itu menyeramkan. Gak ada yang keluar hidup situ. Mereka ingin semua warga desa mati. Berani ikut aku? Hah?
Nekat! Ayo, ayo, cepetan! Badia, Arman, tunggu ayah. Kak, kenapa ayah dan lainnya belum pulang? Om juga udah pergi lama banget. Jangan takut, mereka pasti nggak apa-apa kok. Masih terdengar suara anjing. Kenapa sekalian cari sunyi? Siapa itu? Mbak dia, Arman. Buka pintunya. Om gak balik. Tunggu sebentar. Ingat, Om sama Ayah pernah bilang beruang itu bisa niru orang ngetuk pintu. Mbak dia, Arman Surya. Ini gue. Cepat buka pintunya. Kak, di luar bahaya banget. Bagaimana jika itu paman besar? Kenapa lama sekali? Beruang itu masuk desa. Cepat buka pintunya. Paman besar, tunggu sebentar. Kita segera ke sana. Jangan-jangan itu makhluknya. Hampir saja gua nggak bisa pulang. Apa paman besar terluka? Itu darah hewan sepenuhnya. Paman besar, tadi lu bilang beruangnya masuk desa. Ya, benar. Nggak cuma masuk desa, dia juga udah bunuh orang. Beberapa rumah di timur desa kena musibah. Sekarang desa ini udah nggak aman. Binatang itu udah ngerasain enaknya. Dia pasti akan kembali untuk membunuh. Apa langkah kita? Jangan panik. Gue udah suruh semua orang kumpul di balai pusaka. Ke balai pusaka? Semua orang ke sana. Benar. Dinding balai pusaka tinggi dan kokoh. Sulit ditembus, mudah dijaga. Kalau kita kumpul bareng, peralatan semakin lengkap. Beruang itu pasti nggak berani mendekat. Paman besar bijak. Beruang hitam. Kenapa masih bengong? Cepat bereskan barang dan ikut aku. Oh, iya. Pak Tua, barusan Bapak pulang dari arah timur ya? Iya, benar. Kenapa sih? Bapak lihat Melati Setiawan nggak? Apa dia sudah pergi juga? Apakah Melati? Tadi suasananya kacau banget. Nggak tahu, mungkin ya nasibnya nggak bagus. Nggak oke. Melati Setiawan pindah ke kota tahun lalu. Pak Tua pasti tahu kan? Kenapa bengong terus? Kenapa lu yakin gue? Cepetan beresin. Mau mati ya? Gue ngerti. Pak Tua, Surya, jalan di sini makin susah dilewati. Mau masuk lagi nggak? Pak Tua Surya. Tempat aneh ini sepi banget, serem. Warga desa menunggu kita. Kita harus terus maju. Surya, lo cium bau apa enggak? Bau darah? Bau amis ini sangat kuat. Di sana, ayo ke sini. Dia bawa beruangnya. Pak Tua Surya. Itu baju Pak Tua Prabowo. Barang itu milik Yanto. Astaga.
Binatang ini bawa mereka ke sini buat dimakan. Susah mikir hal lain. Ayo kita pergi. Kak, paman cawan cepet banget. Ya, kayak nggak capek sama sekali. Bukan cuma nggak capek. Luka paman kok cepet banget sembuhnya. Mbak Dia, kenapa nggak kuat jalan lagi? Ya, Nggak, paman. tahan sebentar lagi kita hampir sampai. Sampai sana pasti semuanya aman. Ayo jalan. Kak, mukamu pucat banget. Lo nggak enak badan, ya? Santai aja, ya. Kalau orang itu bukan paman, terus dia sebenarnya siapa? Tenang aja, semua. Balai Pusaka itu tempat yang dilindungi para leluhur. Tinggi dan tebalnya, beruang nggak bisa masuk. Pak Mulia Surya juga hadir. Terus kita bisa ke bawah kapan sih? Suami gue masih di gunung loh. Pak Surya pasti bisa. Tunggu aja. Tenang, nanti pada aman. Sekarang demi keamanan semua, kau harus kunci pintu dari luar. Biar nggak ada binatang itu masuk pas kita lengah. Rasulullah kunci aja pintunya. Kalau beruang masuk, kita harus lari kemana? Kabur kemana coba? Di luar lebih berbahaya, Mbak Dia. Pak Lurah Marwan nggak ada, jadi sekarang keputusan ada di gue. Akhirnya bisa keluar juga. Malam-malam gini, kok balai pusaka nyalain lampu, ya? Balai pusaka. Gawat, makhluk itu mulai bergerak. Cepat, ayo jalan lebih cepat. Selamatkan warga desa dulu. Kenapa nangis? Seperti di rumah kawan. Kalau nangis terus, beruang datang. Anak ini lapar ya? Sini, Om temenin ke belakang buat makan cemilan. Jangan ganggu yang lain tidur, ya? Terima kasih, Pak Buya. Ada yang aneh. Om biasanya nggak suka anak nangis. Kok sekarang baik banget? Apa aja? Sebentar lagi lo nggak bakal lapar lagi. Selanjutnya, Sekarang giliran siapa, ya? Mau kabur kemana? Kamu bukan paman. Itu beruang wajah manusia. Gadis kecil, kata perlu lumayan juga. Sayang banget. Orang yang tahu banyak sekali. Biasanya nggak bertahan lama. Jangan mendekat. Jangan takut. Tarik nafas dalam. Hampir selesai. Tenang saja. Ayah,
Jelas dulu ya. Cepat, sembunyi di belakangku. Mbak, lu nggak apa-apa kan? Pak, jangan bergerak. Saya anak-anak, awasi pintu. Jangan ada yang boleh keluar. Kurang ajar. Berani lukai anak gue, mau lari. Hari ini gue bakal ngulitin lo. Keluar. Siapa? Keluar. Makhluk licik ini memang pintar. Bukan cuma bunuh kakak, dia malah pakai kulit kakak buat nyamar. Dasar binatang! Baju ini milik Pak Moya. Gue. Kita ternyata bareng sama makhluk aneh itu. Dia malah sempat angkat anakku. Kakak udah mati. Peluang masuk desa. Lanjut. Kita mesti gimana? Jangan sedih, ini bukan waktunya. Kita harus cari cara. Udah, jangan nangis lagi. Nangis. Apa binatang itu bisa mati? Paman Surya, kita... Mending kita lapor polisi aja, biar mereka urus. Iya, lapor polisi. Di stasiun radio desa ada telepon. Kalian berdua sekarang Pergi ke sana dan jelaskan semuanya. Oke? Siap. Jangan panik dulu semua. Polisi bakal segera datang kok. Sekarang kita jaga di sini cuma satu hal bisa dilakukan. Nunggu. Kalau nggak gitu, Pak Moya Surya pun ada. Kita keluar, bukannya nyari mati ya. Makhluk itu nggak bakal mudah biarin kita minta tolong. Gadis dia, lo kepikiran jauh-jauh deh. Begitu polisi sampai, Tolong! Itu di luar! Tapi itu suara Endang Siregar kan? Bukannya mereka udah nelpon buat minta bantuan? ambil alat dan ikut gue. Ya ampun. Pak, lihat deh! Ini ular beruang muka manusia. Semua sudah berakhir habis. Bahkan gak sempat minta bantuan. Kita nggak bisa lari, kita semua akan mati. Paman Surya, kabel teleponnya putus. Kita terjebak di sini ya. Masih ada satu mobil di desa. Pak Tua, Marwan. Kamu duluan ke pintu desa. Cek jembatannya ada nggak? Ayo ikut aku ke balai pusaka. Cepetan! Ya, ayo jalan. Pak Tua Surya. Pak Tua Surya, jembatannya ambruk. Apa? Penumpangnya patah. Binatang itu menyerang. Sampai patah beneran. Mobil nggak bisa lewat. Kita benar-benar terjebak. Sekarang benar-benar tanpa harapan. Bagaimana kalau kita sembunyi di bawah tanah? Tutup pintunya rapat. Binatang kuat pun tak bisa buka batu itu. Sembunyi di bawah tanah aman kan? Pasti aman ya? Sembunyi itu cuma nunda ajal. Kalau nggak sembunyi, mau jadi cemilan binatang itu. Pak Marwan, beruang muka manusia itu pinter. Aku tidak sadar kita bisa sembunyi di bawah tanah. Maria, maksud lo apa? Dia jebak kita di sini. Dia kira kita stop makanan musim dingin. Satu-satu bakal dimakan pelan-pelan. Diam aja nunggu. Ya, cuma mati di tempat.
Kamu sok tahu banget. Emang kamu paham apa? Binatang itu seolah kebal senjata. Gimana kita lawannya? Ya, gadis ya. Paman gak nyalahin kamu kok. Langsung hadapi saja. Kita gak ada peluang menang. Lawan langsung nggak bisa. Dia pintar. Masa kita nggak punya? Baik dia, lo ada ide nggak? Dia merasa paling pintar. Dia anggap kita mainannya. Itu justru kelemahan terbesarnya. Kesombongan. Mari manfaatkan kesombongannya. Bikin jebakan berantai. Jebakan berantai. Ini lo pikir sirkus. Pak Surya, Kita bisa buat jebakan palsu di cawan desa ke bawah pusaka. Sengaja kasih coba. Jebakan palsu? Iya, dia pasti bisa nebak trik kita. Jadi dia bakal lengah. Pas saat itu, kita pakai jebakan asli, kasih dia serangan mematikan. Kepanjangan idenya. Lebih baik semua kumpul di balai pusaka. Pintu terkunci, lawan sampai akhir. Iya. Orang banyak lebih kuat. Diam di dalam lebih aman. Tapi itu sama aja, nunggu mati. Menurut gua mending bertahan aja. Mending jebakan aja. Itu binatang terlalu pintar. Diam lo. Dengerin Mbak dia. Paman Surya, lo udah gila? Dengerin anak kecil ngomong? Mak dia benar. Situasi sekarang begini, mari pikir lebih jauh lagi. Daripada dia menunggu mati, siapa yang mau ikut? Lebih baik di balai pusaka, jangan merepotkan. Ayo kita lakukan. Gak percaya deh. Masa kita kalah sama satu binatang? Dapat, kena jebakan. Semua obor, ayo jalan. Kumpul aja. Jangan kasih dia kabur. Hari ini kita ambil kulitnya. Ini ada apa sih? Ruangnya mana? Sia senang tadi. Malah lolos begitu aja. Dia lolos, jebakan nggak kena. Suara ribut itu dari mana kalau nggak kena? Dia sengaja berisik bikin kita capek. Kalau beruangnya lepas karena maksa, talinya pasti putus karena ditarik. Tapi ini jelas banget, talinya digigit sampai putus. Digigit sampai putus. Minyak tanah itu jebakan. Tanah baru menutupi minyaknya. Sulit kalau nggak tahu posisi jebakan dari awal, pasti meleset. Gadis dia, kenapa ngomong gitu? Jangan-jangan Ada yang dibunuh? Gawat, cepetan balik. Mbak, ada yang mati lagi. Pak, cek jumlah orang. Pak Tua Marwan, semua orang ada. Nggak benar. Budi dari rumah Rudi nggak ada. Kemana Budi? Perutnya sakit katanya. Jadi dia ke WC belakang. Waktu jebakan kena, sama kayak waktu Budi Siregar pergi, hampir barengan. Budi itu orangnya polos. Nggak mungkin. Apakah kamu bantu beruang celakai orang? Beruang itu bisa tiru suara manusia, pakai kulit manusia, bisa bikin jebakan juga. Bagaimana jika beruang itu lebih dari satu? Atau jangan-jangan dia nggak di luar sana? Tapi justru ada di antara kita. Itu cuma bangku gue nabrak tadi. Budi Siregar hilang, perangkapnya dirusak. Beruang bermuka manusia itu tahu semua gerakan kita. Siapa di antara kalian jadi pengkhianat? Gadis dia, gue mau nanya lo. Beruang bermuka manusia itu pertama kali ketuk pintu. Lo sama adik lo, gimana caranya kalian bisa Pak Tua Marwan, maksud lu apa? Semua keluarga Srihartati sudah tiada. Beruang itu bisa dobrak pintu sampai rusak. Kenapa mereka kakak adik itu enggak luka sedikit pun? Kenapa kita nggak kepikirannya? Hewan itu sangat kuat.
Masa ia nggak bisa dobrak pintu, kecuali kalian juga? Pak Marwan, jangan asal bicara. Harus hati-hati. Kita bisa selamat. Papa gue ngajarin kita cara hadapi binatang buas. Kara apa? Sakti banget sih. Gue serius curiga sama lo. Diam! Jangan ribut lagi! Kalian semua bego banget. Musuh udah di depan mata, malah ribut sendiri. Emang sekarang waktunya cari-cari salah. Binatang itu masih ngintai di tempat gelap. Kita diawasi. Kalau kita panik semua jadi kacau. Bener kan? Gak ada yang bakal selamat nanti. Pak Tua Surya, kita percaya, tapi mata-mata bisa lolos. Gak ada yang bisa tidur nyenyak di sini. Menurut gue ya, mendingan mereka diikat dulu aja. Ikat aja. Kak, gue takut. Berani coba deketin aja. Jangan berani sentuh anak gue, atau gue bakal tembak. Jangan salah paham ya, Pak Tua Surya. Kita semua cuman pengen selamat. Pengen selamat kan? Kalau gitu, ikutin gue aja. Kita nggak bisa tinggal di sini, Pak Marwan. Tinggal di sini sama aja mati. Kita harus berani keluar demi bertahan hidup. Cari bantuan di kota. Nekat keluar, itu sama aja bunuh diri. Jembatan udah putus. Jalan lama di barat masih bisa dilewati, meski sulit banget. Langsung tembus ke jalan raya luar gunung. Maaf, nggak bisa. Orang kita cuma segini. Jaga balai pusaka aja udah susah. Maaf, kalau mau keluar dari sini, nggak bisa. Kalau keluar ketemu beruang, bisa berbahaya. Kita jaga. Di sini jadi lebih berisiko. Bener tuh, bener. Gue juga merasa gak yakin. Beruang berwajah manusia itu cerdas. Jembatan itu sengaja dirusak. Kita seperti ikan terjebak. Bisa aja dia juga kepikiran kita bakal lewat jalan tembang kayu. Dia bener, mungkin itu memang jebakan. Jebakan binatang itu sengaja dipasang. Terus, menurut lo gimana? Mau tetap di sini gara-gara saling curiga, akhirnya mati kelaparan dan kejebak? Atau nekat aja keluar cari jalan buat bertahan hidup? Oh Tua Surya, lo benar. Lebih baik kita nekat daripada ujung-ujungnya mati juga. Nekat aja. Oke, SUV di desa masih bisa dipakai. Pak Tua Marwan, pilih beberapa anak muda yang cekatan, langsung berangkat. Soal desa, Saya yang jaga. Siap, gua ambil tugas ini. Ludi Pratama. Siap. Jadi Marwan. Siap. Hasan Prabowo. Siap. Kalian bertiga berani nggak taruhan nyawa sama gue? berani, kita siap nekat. Pak Tua Marwan, ingat ya. Jangan berhenti apapun yang terjadi di cawan. Pokoknya harus sampein kabar ke kota. Tenang aja, kalau kita nggak balik, gue titip orang tua dan anak-anak desa ini ke lo. Siap. Yuk jalan. Berangkat. Terlalu sepi. Sepinya bikin gue merinding. Suara apa tuh? Apa Kak Marwan sama yang lain takut terus balik lagi? Gak bener. Suaranya bukan dari arah pintu masuk desa. Itu datang, beruangnya masuk. Cepat, sembunyi di sini. Cepetan lari, Arman. Dia menyerang. Cepat pergi. Arman. 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 Kembalikan anakku sekarang. Arman Surya. Paman Es, Arman Surya sudah diculik. Apa langkah kita? Pak Surya, masalahmu. Ide lu tuh parah banget. Kalau saja lu nggak suruh Pak Lurah Marwan cari bantuan, warga masih di sini. Mana mungkin binatang itu berani masuk? Bener banget. Ini semua salah lo. Lo bikin kita semua celaka. Apa sih yang ribut? Paman Surya. Kita cuma mau selamatkan semua. Selamatin kita juga. Gue rasa. Kau malah ingin kami tewas. Binatang itu hancurin jembatan. Putusin kabel, kita terjebak.
Apa dia nggak nyerang? Karena takut kita banyak. Meskipun Pak Lurah Marwan dan lainnya hadir, jika dia menyerang, siapa bisa tahan ini? Jangan panik sendirian. Mbak Tia. Sudah. Tapi Mulai kini, semua orang harus tetap di sini. Tidak ada yang boleh keluar. terus Arman Surya gimana? Aku selamatkan dia. Paman Surya mau pergi sendiri. Itu berbahaya. Gimana kalau gue ikut aja? Gak bisa. Pria di desa tinggal sedikit. Tetaplah di sini ya. Bak, Tenang aja. Pasti akan bawa Arman pulang. Ngapain keluar? Balik sana. Pak, ikut Bapak aja. Jangan asal bahaya banget di luar kau. Apa kamu kira itu cuma hewan kecil? Beruang itu sangat berbahaya. Gue tahu, Pak. Kenapa tetap pergi? Buat dia, jaga di sini dan lindungi mereka semua. Dengar nggak? Gue kakaknya Arman. Bantu Arman juga. Tanggung jawabku. Cewek ini ya, kenapa nggak patuh sih? Pak, sejak kecil Bapak ajak aku mendaki. Aku hafal semua jalur dan tanjakan di Gunung Sukma. Saya nggak akan nyusahin Bapak. Tambah orang, tambah bantuan, tambah tenaga. Mbak Tia, ini sudah pergi dulu. Tinggal kalian berdua saja. Arman udah. Bapak nggak boleh kehilanganmu. Karena ibu pergi duluan, aku nggak bisa biarin Arman celaka. Pak, gue yakin Bapak juga paham. Makhluk itu licik banget. Bapak sendirian, gue khawatir. Sifat lo mirip banget sama almarhum ibu kamu. Ikuti rapat-rapat, coba saja kabur. Bapak patahin kaki lo. Siapa? Kita mau selamatkan Arman kan? Betul. Ketemu. Kakekmu dulu ninggalin ini. Gunung aman sekarang. Udah nggak dipakai lagi. Di ujung panah ini ada aur darah. Kalau kena tembak, dia pasti ngalir terus. Bau apaan nih? Busuk banget. Namanya bubuk peniru hewan. Bisa nutupin bau manusia di badan kita. Ayo jalan. Majia, masuk ke hutan. Semua ikut gue aja. Gue ngerti, Pak. Ini gua buang. Bener banget. Ini lokasinya. Majia. Ayo, taburin ini. Jangan biarkan dia nyium baunya. Mbak Dia. Ingat ya, nanti apapun yang terjadi, jangan pikirin aku, kabur aja. Pak, Mbak Dia. Ya cepat. Tahan dulu ya, cari Arman dulu, baru bicara. Pak, ya cepat. Itu baju Arman. Arman. Arman Surya? Arman Surya, anak gue.
Dasar binatang, gue bakal lawan lo. Pak Surya, coba tenang dulu. Lo sama adik lo udah mati. Justru gue gimana bisa tenang? Hah? Ada yang salah. Ada yang salah. Arman Surya belum mati. Apa maksudmu? Badia, lo ngomong apa? Garang ini baunya amis banget. Garang ini bukan milik Arman. Bajunya cuma ini. Gak ada mayat. Selama belum lihat Arman, dia masih punya harapan. Kita jangan nyerah. Pasti, setuju. Belum ketemu orangnya lo benar. Masih ada harapan. Jangan gerak. Lihat deh, jejak kaki ini emang berantakan, tapi arahnya sama semua. Di sini, binatang itu pasti masih punya sarang lain. Ayo jalan. Di sini. Ada apa? Tidak apa-apa. Lantainya licin sekali. Oke, hati-hati ya. Siapa? Ayo jalan. Coba lihat. Ini bulu beruang, betul itu? Kita semakin dekat dengan sarang beruang itu. Ayo jalan. Siap. Akhirnya ketemu juga loh, dasar binatang. Itu Arman. Arman Surya selamat. Pak Surya, lihat deh. Arman ada di sana. Obor. Binatang itu kayaknya baru aja makan Arman Surya aman. Orang di radio desa itu sepertinya diserang. Surya. Kita cuma punya cara ini. Lo maksud? Benar. Mbak Dia, nanti aku bakal alihkan perhatian. Selamatkan adikmu ya. Nggak bisa. Terlalu bahaya. Mbak Dia, ini satu-satunya jalan. Oke. Gue masuk dulu, pancing beruang. Cepat masuk, jangan ragu. Gunakan pisau, selamatkan adikmu. Pak Surya, kita bareng-bareng aja. Janji gue sama ibu lo, Mbak Dia, harus lindungi kalian. Gue udah tua, nggak sanggup lagi. Kalian masih muda, harus terus hidup. Ayo. Putar, ya. Ingat, habis lo selamatin adik lo, turun gunung, jangan lihat belakang. Pak Surya. Dengerin, ya. Jalan. Dasar binatang, kakek ada di sini. Ayo sini kalau berani. Ayo, waktunya. Pak, lu harus pulang dengan selamat ya. Cepat, lebih cepat lagi. Kita harus bawa dia jauh.
Jangan khawatir, Arman. Aku datang bantu. Mbak. Mbak, cepetan tolong gue. Tenang aja. Mbak di sini kok. Kok susah banget dibuka, ya? Mbak, cepetan tolong gue. Ruangnya mau balik lagi. Tahan dulu, ya. Arman, hampir selesai. Cepat. Lebih cepat lagi. Ayo. Itu balik lagi. Cepat lari. Itu balik lagi. Apa ayah udah? Bukan. Ruang itu tadi terluka. Itu ruang berwajah manusia. Makhluk ini lebih ganas dari yang gue kira. Nggak bisa. Harus segera keluarkan dia. Biar Mbak Dia punya waktu lebih banyak. Apa maksudnya? Makhluk itu sembunyi-sembunyi. Keluar sini. Gue udah gak kuat lari lagi. Arman, bangun cepat. Makhluknya masih sangat dekat. Aku udah capek banget lari. Tetap harus lari. Mau ketangkap dia lagi. Ayo. Jalan. Kak, udah pagi. Kita udah aman, Go. Makhluk itu mestinya gak keluar lagi pagi ini. Harusnya sih. Itu manusia beruang. Hati-hati, ada beruang. Pak Marwan. Mbak Dia, cepetan lari. Target sudah jatuh. Tetap waspada. Mbak Dia, Arman Surya, lo nggak apa-apa kan? Bokap lo mana? Bokap gue nolong kita. Aku sendirian ngalihin si beruang. Tolong banget, tolong selamatin bokap gue. Tolong selamatkan ayahku, kumohon. Ruang muka manusia. Di sini, kamera. Masih ada satu beruang muka manusia di gunung. Itu, balik lagi. Cepetan, kabur. Itu balik lagi. Bokap dia udah. Salah, Mi. Beruang muka manusia itu terluka. Ada beruang muka manusia lain. Mbak Dia, maksud lo, di Gunung Sukma ada 2 beruang muka manusia? Iya, benar. Apakah benar di Gunung Sukma ada 2 beruang berwajah manusia? Iya, benar. Pak Marwan, beruang ini sangat licik sekali. Hutan pegunungan rumit, pencarian sulit sekali. Di sini terlalu berbahaya, Komandan Dwi Santoso. Sebaiknya kirim dulu 2 orang untuk antar mereka kembali ke desa. Sekarang kita harus cepat bentuk tim pencari masuk hutan. Kalau kelamaan, Pak Surya makin bahaya. Yoga Guntur, Siap! antar Mbak Dia dan Arman Surya ke desa. Pokoknya pastiin mereka aman. Siap! Gue gak mau pulang. Pak, izinin gue ikut kalian. Aku paham gunung ini. Aku bisa membantu. Jangan lanco! Baru lolos dari sana. Gak mungkin gua biarin lo balik. Tenang aja, ada Pak Wisiko. Kami pasti akan antar ayahmu pulang aman. Tugas lo sekarang, jaga adik lo baik-baik. Cepet balik ke desa. Tunggu kita balik. Pak Marwan, Komandan Dwi Santoso. Bokap gue titip sama kalian ya.
Pak, lo harus kuat ya. Yang penting selamat. Cepat pulang yuk. Semua orang tetap waspada. Bahwa Alan berdua dalam tim tetap siaga selalu. Sudah hampir seharian. Apakah Paman Surya baik-baik saja? Itu kan si beruang berkepala manusia. Pak Mungnya Surya aja. Pelan-pelan ngomongnya. Biar anak-anaknya dengar. Ayah harus pulang ya. Ayah sudah janji ingin lihat kita besar. Ayah pulang. Marwan dan lainnya sudah pulang. Mbak, itu ayah pulang nggak sih? Cepat lihat, itu apaan? Mati! Akhirnya yang binatang sialan itu mati juga. Ajar terus, ajar terus! Ajar terus, ajar terus, ajar terus! Mbak, udah pada pulang. Ayah kok nggak ada ya? Pak Marwan. Bapak gue mana? Mbak Tia. Pak Marwan, bapak gue mana? Kenapa bapak nggak pulang sama kalian? Bukannya lu bilang harus bawa bapak gue pulang kan? Ini pisau bapak? Kita di hutan belakang tebing angin hitam cuma nemuin pisau ini. Sama ada genangan darah di tanah. Setelah kita cek lokasi, genangan darah itu kemungkinan besar dari Pak Surya. Di sana ada bekas perkelahian hebat. Tapi, Sampai sekarang belum ketemu jejak bapak lo. aduh. Mbak Tia, lo tenang aja. Komandan Wisantoso sudah lapor, personel bertambah. Masih ada sedikit harapan. Kita pasti nggak akan nyerah. Mbak Dia, perhatiin ya. Pinggang harus kuat. Pegangan tangan harus kuat. Terus angkat ke atas. Hahaha, lihat kan? Ya, Anak pemburu kayak kita nggak cuma harus bisa nyulam, harus tahu cara jaga diri. iya. Kak, biar gua bantu deh. Gak perlu. Silakan ambil makanan di panci ya. Kak, lo belum masak kan? Oke, sekarang gue masak. Pak, lu sebenarnya di mana? Lo bakal balik lagi nggak? Mbak, Pak kan pemburu tua. Tenang saja, aman kok. Mungkin Pak lagi ada urusan yang bikin pulang. Jadi, Mbak, itu manusia beruang ya? Apa dia datang lagi? Tetap diam. Pak Tia, Arman, buka pintunya. Ini gue. Pak sudah pulang. Mbak, Pak, itu lo ya. Mbak, Nggak mungkin itu, Pak. Nggak mungkin banget, Pak. beruang wajah manusia. Dirubah bicara Bapak. Kau belum buka pintu sih? Cepetan dong. Bapak baru dari gunung. Bawain morbid. Buah murbei.
Kakak mirip banget sama bapak. Kudu udah pas. Papa, kemarin lusa lo ke gunung bawa oleh-oleh apa? Anak nakal, ingatannya bagus banget. Papa simpen buah mulpe di saku, dikit ada lo suka. Cepat buka pintu, kalau nggak Papa bisa berkunyi. Jangan-jangan beneran bapak. Bapak masih hidup. Serius bapak. Arman, Bajia, kalian di dalam nggak? Ada kejadian apa ya? Kalau nggak buka, akan dobrak pintu. Kak, jangan melamun. Segera buka pintu. Tunggu, gua pikir-pikir dulu. Kode rahasia sudah cepat, ayo buka. Pak, gua buka pintu ya? Tunggu dulu Arman. Pak, Pak, beneran bapak ya? dasar anak polos. Kalau bukan bapak, terus siapa lagi? Kenapa baru pulang, Pak? Pak Marwan bilang bapak udah. Sudahlah, jangan diungkit lagi, ya. Ayo masuk. Aduh. Jangan dibahas lagi. Jalan di gunung itu sulit sekali. Bapak berhari-hari muter baru bisa keluar. Kak, lihat deh. Kan aku bilang, bapak baik-baik saja. Aku udah yakin kok. Bapak bikin kalian cemas. Maaf ya. Pak, aku sempat mikir gak bakal ketemu bapak lagi. Aduh, jangan nangis dong. Kan bapak udah pulang sekarang. Bagaimana bapak bisa lepas dari beruang itu? Siapa bilang gue kabur dari mulut beruang itu? Kalian yang bikin keluarga gue mati? Gue udah cari kalian lama banget. Ah,